kebijakannya, politik keamanannya, ekonomi, semuanya satu tujuannya. Ya suduna asabila, untuk menghalang-halangi jalan Allah. Paham? Paham? Apa? Apa tadi? Itu orang-orang kafir. Ya. Kita hampir sama saja. Amerika, kayak Eropa, kayak Cina pun kayak sama. Bapak Ibu, Bang sekarang Masya Allah. Halo, jamaah pengajian. Harus melek Pak Bu. Melek nggak melek? Melek. Melek apa? Melek politik. Bapak Ibu, sekarang wah, baru keren Pak. Geopolitik, wah apa gitu ya? Hah? Gitu Pak. Geoekonomi, geopolitik, alah ya Allah. Intinya Pak Bu, yang menang yang nguasain dunia udah saya kembali lah. Gitu. Karena mereka Pak yang baru naik daun sekarang Pak, apapun Pak namanya kebijakan itu semuanya sama. Ya suduna amsabilillah, untuk menghalang-halangi, untuk menghalang-halangi Pak. Bapak Ibu, pulau siapa? Saya Pak. Kadang-kadang Bapak Ibu jauh Pak bilang saya. Umpamanya, ini Pak Ben, Mr. Trump, siapa? Trump. Ini Pak Bu. Entah nanti setan apa yang membisikkan Bapak Ibu. Ya. A'udzubillah min dzalik. A'udzubillah min dzalik. Indonesia. Enggak usah Indonesia Pak yang banyak jamaahnya. Yang banyak jamaahnya. Orang atau negara yang paling kecil jamaah hajinya saja Pak. Paling kecil. Mana ada Pak? Bismillah. Oke. Berangkat Pak, terbang ke Jeddah mau haji. Gitu. Qadarullah makdur. Pesawatnya tiba. Inalid. A'udzubillah min. Pak haji semuanya batal. Betul nggak kira-kira? Pulau bayangin Pak. Pulau bayangin. Orang saya Indonesia lah, Indonesia Allah dari. Ya. Kenapa? Mereka udah mikir, ini cara nih batal ke haji. Halo? Batal ke umroh. Batal ke ibadah. Iya. Itu wajib berguna. Wajib suduna sabila, menghalang-halangi orang jalan Allah. Dulu Bapak Ibu, dulu jadul. Kapan? Zaman dahulu. Menghalangi orang Pak, capek-capek Pak. Ngangkat-ngangkat kayu bakar, pikul, ditanam di jalan menghalang-halangi Pak. Dulu itu. Siapa contohnya? Itu yang muncul Umu Jamil. Umu Ibu Jamil, cantik ibu negara soalnya. Dulu Pak itu menghalang-halangi orang beribadah di pagar dengan duri. Itu dulu Pak, jadul, betul nggak? Nah, ada juga Pak Bu, banyak cerita Ustaz Dawa Pak, Masya Allah. Ini berangkat aman, pulang sudah di portal Pak. Itu dulu. Kapan? Pakai batu, pakai bambu Pak. Kemarin Bapak Ibu saya dapat tamu konfirmasi. Karena yang saya tahu dulu Bapak Ibu tahun 90-an itu ada teman kami alumni Medina berdakwah di sana Pak, Dalaman Kalimantan Pak. Pulang tinggal bajunya, pulang tinggal alias yang saya dengar Bapak Ibu waktu itu ya, beliaunya Bapak orangnya cerdas, pinter, ganteng. Halo, cerdas, pinter, ganteng Pak. Tiba-tiba mantu wong kono nggak mau Pak. Kabarnya begitu Pak, dihabisin dulu. Kemarin malam cerita, enggak begitu. Terus yang benar itu sedang ngaji. Terus
Jadi keroyok, innalillah. Bapak Ibu, itu juga dulu Pak Bu. Apa? Dulu menghalang-halangi di jalan Allah. Nah, dulu Pak belum lama, Bapak Ibu di sana utara. Nih, ada yang waktu Ustaz depan masjid kita ini, ya kenapa Pak? Itu punya segawon. Punya apa? Pas sore saat anak kami berangkat ke TPA diculupi nah dong Melayu wedi gak jadi berangkat TPA itu Pak ya sudun angsabi nah jadul Pak itu sekarang enggak orang ngaji kabeh Pak Bu betul enggak kenapa HP halo drakor halo Upin Ipin apalagi Pak Waya sudunan itu Pak itu enggak ujuk-ujuk Ibu itu enggak ujuk-ujuk itu by design ada yang mendesain kapan kita ngaji ada acara-acara betul itu sifat siapa orang-orang intinya gendora ngaji betul Pak Bu jamaah ini laki-laki Bapak Ibu laki-laki halo fokus kita sudah merasakan Pak Bu kita sudah merasakan pasca pandemi ini Bapak Ibu pesantren halo pesantren santri Pak rata lagi Pak grafiknya menurun halo Padahal waspada Padahal kemarin Pak kita udah merasakan itu kemarin kami ada pertemuan Bapak Ibu alumni Madinah UI Madinah salah satu pembicara itu Ustaz Lutfi Jurdi dari UI Jakarta cerita ternyata Pak sengaja jamaah rahasia ya namanya bocah Pak namanya anak-anak kumpul gelut iya biasa halo namanya anak-anak kok bukan gelut jorokon meneng itu Pak pertama kali kamu juga tampil-tampilan gitu Pak malu ini bukan bermaksud menjustifikasi bukan ini dari aspek kewajaran namanya anak-anak ratusan Pak kumpul gitu. Persoalannya itu di blow up apa? Blow up kamu ya? Di dipublish diviralkan Pak seolah-olah pondok ya begitu itu Pak Masya Allah ya Pak itu mengakui ngefek kepada calon santri baru itu temuan Pak penelitian mereka saya menirukan oh ternyata sebab Bapak Ibu kita udah menganalisa sampai kok menurun ya oh ekonominya oh bukan faktor ekonomi katanya Pak katanya ekonomi kita meningkat Pak katanya nggak tahu saya dulu hanya $4.000 sekarang katanya $5.000 kan meningkat dong loh kok kenapa kok menurun santrinya ternyata nah Bapak ada unsur-unsur sengaja ingin menghalang-halangi anak ke pesantren halo paham apa itu Pak itu ternyata udah ada desainnya wasuduna'an sabi keren Pak Bu dulu tadi Pak yo ngaji ora layangan dulu itu kan Pak Padahal gitu nggak ngaji kenapa nih layangan itu dulu engklek halo Pak itu dulu Pak Sodor Pak sekarang apa Bu HP ya dan macam-macam kontennya astagfirullah Bapak Ibu kembali ke ayatnya itu ciri yang kedua pertama apa tadi yastahibuna hayatan dunia alal akhirah lebih mendahulukan dunia tangi dulu dunia mau tidur aja dunia Pak pikirannya ya. Yang kedua orang kafir adalah orang yang
selalu mencari rekayasa menghalang-halangi di jalan Allah. Yang ketiga, apa tadi? Wa yabghunaha iwaja, ngulak-ngulik, halo Pak, ngulak-ngulik agama Islam, diselewengkan, diserongkan, dibengkokkan. Paham? Iwaj itu adalah bengkok. Mereka orang-orang yang selalu menginginkan Islam itu dibengkokkan, dipahami keliru oleh kita jamaahnya. Oleh kita siapa? Jamaahnya. Ini Bapak Ibu, hari ini juga sama, Masya Allah, begitu masif Pak. Dulu ada namanya jil, halo, apa? Tambah lagi jim, nah, apalagi Pak Bu? Ujung-ujungnya apa? Tadi Pak, membelokkan, membengkokkan pemahaman agama Islam. Maaf Pak, ini tadi ngaling-ngaling. Tadi apa gue? Dengan slogan apa? Semua agama sama. Slogan doa bersama. Kabeh mlebu swarga. Apalagi Pak? Jemaah. Ini masih nak kabeh mlebu swarga ngapain ngaji dengan tepos? Gitu? Enak orang ngaji terus mlebu swarga. Halo Bapak-bapak. Ngapain Pak? Ini masih hari masih Bang, Masya Allah. Mereka bukan orang mereka, orang kita yang paling pinter-pinter Bapak Ibu. Tapi tadi didoktrin, dicuci otak, dia apalagi namanya, gitu. Akan jadi corong mereka, jadi jubir mereka. Alah, agama sama saja. Sebaliknya Pak, kalau dia nggak pengajian apa gitu namanya? Al-Mi'raj. Kayak pengajian es krim ya. Apa Pak? Pengajian radikul. Seperti masihnya Pak. Ujung-ujungnya apa tadi? Ingin membelokkan. Tiga sudah. Ya Pak, mereka hanya dunia. Dua, menghalang-halangi dengan berbagai macam cara apapun kebijakan. Yang ketiga, membelokkan agama Islam. Ciri-ciri siapa tadi? Orang kafir. Orang Islam mana orang kafir? Orang Islam ada yang itu nggak ngono. Kalau begitu, ora labuh, mampu. Apa? Ini kalau Pak yang ngerti kok. Ulaika fi dhalalin ba'id. Mereka itu orang kafir fi dhalalin ba'id, dalam kesesatan yang ba'id, jauh. Sesatnya jauh banget. Kenapa? Mau ke Malioboro tapi ring road utara bablas ngalor jalan Magelang. Betul? Itu dolalin baik Bu. Dolalin sesat yang sangat amat jauh. A'udzubillahi min dzalik. Jam berapa? Tinggal saya Pak. Oke. Yang pendek. Terakhir Pak. Harus full. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Yang artinya kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya, ya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. ya,
maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki Ya, karena kecenderungannya untuk sesat ya, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ya, berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. ya, Dia yang maha perkasa, Ya. lagi maha bijaksana. Allahu Akbar. Ulangi Pak Bambang. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Koma. Wa ma arsalna min rasul illa bilisani qaumi. Bapak Ibu, ini pada para santri, halo santri. Orang semangat tuh ya. Halo santri. Santri, Pak. Santri kuno ya apa-apa. Inilah metode dakwah kita. Metode dakwah kita. Nah, Bapak Ibu, nabi-nabi itu semuanya, nabi-nabi itu semuanya berbicara sesuai dengan bahasa kaumnya. Maksudnya, paham Pak Bu? Nabi-nabi itu semuanya Pak, dari Nuh sampai Muhammad berbicara dengan bahasa kaumnya. Maksudnya apa? Ya biar paham lah, biar paham, mudah memahami. Karenanya Nabi Muhammad dengan bahasa Arab, Nabi Musa, Isa, Ibrahim. Kenapa? Biar mereka paham. Jadi para santri, para dai, Bapak Ibu, bicaralah dengan bahasa kaum kita. Inilah Bapak Ibu, maaf ini saya kadang-kadang juga introspeksi diri Bapak Ibu. Kalau diundang mengajar anak muda, waduh susah Pak. Bahasa apa Pak? Generasi Z ini, waduh, halo Bu, itu tuh ibu pernah nggak dikatakan anak-anaknya ibu jadul ini? Iya tuh, kenapa bahasanya beda Bu? Ya Pak, paling susah Pak kalau sudah diundang bicara di kalangan kita Bapak Ibu. Masya Allah, ini Bang harus ya bersyukur Bapak, bersyukur alhamdulillah. Itulah sunatullahnya Pak Bu. Jamaah tua ya gurune tua. Betul? Apa Bang? Iya. Kalau Bapak Bang ngaji dengan anak muda istilahnya nyambung belas Pak. Anak muda ya, saatnya muda-muda Pak, Masya Allah. Tapi beda ibu kayaknya. Kalau ibu beda, kalau ibu biasanya cari ustadz yang muda biasanya. Kalau mah baik oleh mantu saja. Ya Allah, kalau ustadz yang muda, banteng, wah, ada Bu, cocok. Ya Bapak Ibu, itu makna ayat kita. Nabi itu diutus dengan bahasa kaumnya. Artinya bahasa kaum Bapak Ibu itu tidak kemudian textbook ya, tidak textbook. Nah kita orang Arab Ustaz baik, dan kita orang Indonesia. Nah itu dia Pak Bu. Itulah kelebihan Nabi kita Muhammad, kelebihan bahasa Arab, kelebihan bahasa Arab. Allah mudahkan, Allah mudahkan. Sudah sering kali kita sampaikan, Quran itu bahasanya mudah dan bahkan dimudahkan. Mudah kenapa Ibu Bapak? Bahasanya lurus, bahasanya lurus, tidak merah-merah, tidak mencang-mencang, lurus. A dibaca A, I dibaca I, U dibaca U, lurus tak? Mudah. Saya sering matur Pak, ini contoh yang bagus. Tidak kayak bahasa yang lain Pak. U dibaca A, I dibaca I, E dibaca I, bingung. Arab enggak Pak. Itulah bahasa Al-Quran. Bahkan ada jaminan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dimudahkan Pak. Bila Bapak Ibu Al-Quran Arab ya semua Al-Quran membahasanya, alhamdulillah. Tapi pun Bu, maaf, jangan salah sangka.
Banyak orang Arab nggak bisa ngaji Quran atau belum ngaji Quran. Bahasanya bahasa Quran, tapi nggak bisa ngaji kok. Baru ngaji Iqra sama kayak kita. Iya. Iya kan? Nah, Quran Pak, Arab bisa baca Quran, Jawa bisa, Cina bisa, Amerika bisa, Masya Allah. Kenapa? Dimudahkan. Karenanya itu gak bertentangan dengan tadi. Bahasa Quran Arab, lah kita bisa ngaji Arab, alhamdulillah. Nah, apalagi Bapak Ibu dimudahkan dengan banyak tafsir, bahkan diterjemahkan dengan bahasa lokal kita. Bahasa lokal kita. Artinya apa? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Saya nggak tahu kok Ustaz. Saya nggak bisa kok. Nggak ada alasan itu. Kenapa? Qurannya dimudahkan. Bukan ada dimudahkan dengan cara diterjemahkan, dijelaskan macam-macam tafsir, termasuk tafsir Jawa, Sunda, Madura, ada semuanya. Di bawahnya Jawa itu dengan bahasa kaumnya. Nah, sudah dimudahkan, halo, sudah dimudahkan. Kok masih ada yang nggak paham? Salah siapa? Salah siapa? Kenapa demikian? Karena condongnya. Pada yang tidak mau, yang tidak benar. Yang kita alhamdulillah perjuangan dan dapat kemudahan dan petunjuk dari Allah. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa memahami ajaran agama. Kenapa? Sudah dimudahkan bahasanya, bahkan diterangkan dengan berbagai macam bahasa kita. Yang pasti bicara dengan bahasa kaumnya. Monggo Bapak sing Jawa ya bahasa Jawa, itu mbek Indo. Bukan hanya itu Pak, teksturnya bukan itu. Yang berarti Quran mudah difahami oleh semua orang. Bahkan hari ini Pak Bu, bahkan hari ini dengerin, cari Pak, pakar bahasa Arab bukan orang Arab. Halo, apa? Pakar bahasa bukan orang Arab. Bapak Ibu, kemarin ini cerita lagi Bapak Ibu, senior kami Profesor Dr. Lutfi Judi Tulang Klaten si Pak aslinya, termasuk pakar bahasa Arab. Kenapa dia kuliah bahasa Arab? Itu di Madinah. Sampai doktor di Jordania. Orang Indonesia pakar bahasa Arab, Masya Allah. Aneh itu. Burung-burung marah pakar bahasa Indonesia. Halo Pak Bu. Hari ini yang ingin jadi pakar bahasa Arab kuliahnya di mana Pak? Hari ini yang mau kuliah Arab pakar di mana Pak? Di Perancis. Wah, di mana Bu? Di Sorbonne University. Oh Pak, itu ada Pak. Juga teman kan kuliah bahasa di Sorbonne, Masya Allah. Jadi itu contoh bahwa bahasa Arab itu dipahami oleh orang yang bukan Arab. Dan dengan Arab ya pasti Pak, pasti Arab biasa, gitu. Tapi kalau orang India, orang Arab itu keren. Orang Indonesia, orang Arab biasa. Di Mesir banyak, Saudi banyak, di mana. Tapi kalau ada orang non Arab kok pakar yang luar, itu membuktikan bahwa bahasa Arab itu dimudahkan. Alhamdulillah. Kalau kita belum mudah, halo. Kalau kita belum mudah, salah siapa? Halo Pak. Kalau kita belum mudah bahasa Arab, salah siapa? Tidak, salah lain, salah Bu. Ini survei membuktikan Bapak Ibu. Tidak ada dibuka belajar bahasa Arab mudah. Wah, daftar KB. Alhamdulillah. Masuk ibu-ibu dulu ya. Yang ibu orang angkat mana? Betul enggak? Cocok. Baik. Saya demikian Bapak Ibu ya. Tadi kajian kita 4 ayat pertama surah Ibrahim, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Nanti mohon doa yang salah seorang jemaah kita yang sedang sakit, sedang dioperasi, Mbak Yuni. Dan nanti mohon Bapak Ibu semangat dan dorongannya, dukungannya
pengajian Ahad pagi di pondok. Oke, nanti tanggal pada 26 ya, Ahad apa namanya itu? Paling pokok itu nggak tahu lah ya. Tanggal 26 Ahad pagi pengajian rutin untuk jamaah di pondok kita Al-Mi'raj. Insya Allah di Rabu Pak Mungkin untuk menyemangati mereka. Baik, silakan yang mau menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik Ustaz, saya menyimak tadi bahwa ketika kita hidup di zaman akhir, di mana tingkat ancaman bahaya untuk keberlangsungan kehidupan kita, tadi Ustaz menginvestasi banyak sekali. Sehingga mau tidak mau, orang yang hidup di zaman akhir ini harus mencari perlindungan yang paling utama, yang paling pokok ini, sehingga agar keberlangsungan kehidupannya di dunia dan di akhirat menjadi selamat, Ustaz. Di mana penguasa-penguasa yang haus akan dunia itu senantiasa akan merebut seluruh sumber daya kekayaan, baik yang kekayaan ada di